0,83% ya, naik dikit doang 0,83%, dan pas banget ini kehalang resisten MA 200. Jadi pas banget ketahan di bawah resisten MA 200 pas gitu. Ya, jadi kalau aku lihat sih saham-saham yang perlu diwaspadai rawan profit taking itu saham-saham big caps perbankan. Contohnya saham BBRI ya. BBRI ini tadi juga ada satu candle merah gitu, itu tanda profit taking jangka pendek gitu. Oke. Buat beberapa saham yang lagi hot akhir-akhir ini ya, tadi ada yang nanya BRIS, terus BBKP, terus ada yang nanya Friend juga. Aku akan bahas satu-satu ya. Jadi di IG feed aku ini juga ada dibahas BRIS hari ini naik lagi ya. Jadi kalau di super trader itu memang kita masih ngehold. Kalau untuk swing trading kemarin kita kasih tahu untuk jualan. Jadi teman-teman yang swing trading udah jualan ya udah nggak apa-apa. Memang kayak gitu resikonya kalau untuk swing trading profitnya nggak sebanyak super trader, makanya kita ngehold untuk jangka menengah gitu. Terus selain BRIS, BBKP gimana? Bang Bukopin kemarin Mtrade ada jualan Bang Bukopin, nginep sehari doang itu untung 27%. Pertanyaannya kenapa dijual untung 27%? Kenapa dijual? Ya iyalah untung 27% semalam, mau apa lagi gitu ya. Jadi swing trading udah dijual, kemudian hari ini tadi juga ada fluktuasi kencang banget ya, naik lagi gitu. Kita ada kemungkinan akan buyback lagi BBKP ini, tapi dengan strategi buy on weakness gitu ya, nawar gitu. Terus selain itu kemarin kita ada mention juga untuk IMAS dan IMJS hari ini koreksi normal, masih normal correction, masih on track. Jadi yang belum punya malah tadi hari ini kita ajak beli di Mtrade ya. Ya, jadi kalau besok mungkin udah lain situasinya, besok bisa lanjut naik nih kalau aku lihat gitu ya. Kalau IMAS IMJS hari ini masih normal correction, masih consolidating gitu ya. Oke. Terus kapan weaknessnya nanti ya, kita real time sih kalau trading gitu. Si BBKP aku cek ya, BBKP itu dia supportnya di area sekitaran 256 sampai 260-an. Cuman biasanya kita kalau beli itu kita ngelihat real time chart gitu. Jadi frekuensi transaksi intraday itu kita juga liatin. Oke. BMDR masih ada peluang. Ini dia konsolidasi sesaat ya, kita sempat dulu pernah punya, terus kemudian pernah keluar juga, udah keluar, kita mau buyback sih. Jadi aku ngelihat patternnya ADI, WIKA, WSKT, terus kemudian PTPP ini sangat menarik sekali gitu. Aku melihat tanda-tanda akumulasi sebenarnya. Semuanya tuh saham ini semua stage 1 semua gitu. Jadi stage 1 tuh lagi siap-siap manasin mesin semua. Kayak kemarin di IMAS, IMGS yang sebelum breakout, aku sempat ada bilang beberapa kali kan di Instagram Live ya teman-teman ya. Jadi di sini aku ngeliat tuh sektor konstruksi patternnya menarik semua gitu. Nah, jadi beberapa saham yang masih dalam stage 1 yang belum masuk ke dalam uptrend itu sektor konstruksi dan juga properti. Salah satunya adalah Alam Sutra. Asri, tadi ada yang nanya, best gimana sama. Nah, kalau aku lihat hari ini SSIA, aku agak belok dikit ke sektor yang lain, nggak apa ya, Van ya. Banyak yang nanyain karena SSIA hari ini juga udah mulai menguat, tapi belum masuk ke stage 2, belum masuk ke uptrend gitu. Jadi kita masih nge-hold, masih nge-swing. Nah, untuk SMGR, untuk semen-semenan, kemarin kan si SMBR lari kenceng ya, Batu Raja. Terus habis itu disusul dengan Semen Indonesia atau dulu namanya Semen Gresik, jadi kodenya SMGR. Nah, kalau aku lihat ini SMGR ini lebih cocok buat yang teman-teman karakternya nggak suka saham-saham yang naik turunnya terlalu gila banget, terlalu cepat banget gitu. Sedangkan kalau untuk SMBR, Semen Batu Raja sendiri, ini dia gerakannya lebih volatile, lebih kenceng. Dua-duanya aku punya dan aku view-nya aku ngehold lama gitu. Nah, jadi tadi yang Fanny bilang nih make sense juga nih, make sense banget. Pemerintah ini kan sokong banget untuk masyarakat ekonomi kelas bawah gitu. Jadi
eh Ramayana ya nanti akan terdampak, dan tapi ini sektor konstruksi ini dia masih minus 57% dari awal tahun, sehingga kesimpulannya adalah upside-nya masih lumayan banget. So das seperti halnya saham HMSP dan TLKM itu yang teman-teman bilang nggak naik-naik. Nah, itu saham yang fundamentalnya nggak jelek-jelek amat gitu, fundamental HMSP TLKM itu. Jadi um, ya lumayan lumayan oke ya. Jadi kalau perusahaan yang fundamentalnya lumayan oke, pasti institusi juga akan ngelirik gitu ya. Big money pasti juga akan ngelirik gitu. Nah, untuk konstruksi dan properti ini memang yang paling akhir jalan. Kenapa? Karena dia yang paling terdampak COVID banget gitu ya, termasuk juga dengan RALS dan LPPF yang kemarin aku sempat ada obrolin ke teman-teman, itu terdampak COVID-19, sehingga paling akhir, dilirik paling akhir. Dan kalau misalkan saham-saham yang lain yang gede-gede yang fundamentalnya yang lebih kuat, semuanya udah mereka beli, sisa apa ya, sisa yang belum jalan yang ini gitu. Jadi semua ada cycle-nya, baik saham big cap, saham yang fundamental strong atau fundamentalnya yang masih biasa agak-agak struggle, bahkan yang turn around karena COVID-19. Kemarin aku ada bahas saham-saham turn around kayak RALS, kemudian Java, RALS, LPPF, terus kemudian ada GIAA. Nah, hari ini kita bahas konstruksi, ini juga termasuk yang turn around menurut aku. Turn around itu artinya apa? Artinya dia dari jatuh banget kena COVID-19 dan nggak dilirik, sekarang mulai akan dilirik orang. Kenapa? Karena COVID-19 ini vaksinnya juga udah mulai berkembang dengan baik ya. Untuk pengembangan vaksinnya tuh udah mulai kelihatan ada hasil, dan ini diprediksi bakalan COVID-19 ini bakalan mulai teratasi gitu dalam beberapa bulan ke depan. Nah, jadi aku sempat baca beberapa berita, dan salah satunya juga interview dari Bill Gates. Bill Gates pasti kalau ngomong dia juga pertimbangan dasarnya banyak gitu. Jadi aku percaya sih gitu, dan jangan sampai nggak punya saham, jangan sampai nggak punya saham. Jadi jujur sekarang saham yang saya pegang, holding saya pegang saham itu banyak banyak saham, dan mostly saham-saham ini saya beli ketika mereka masih berada di stage 1. Jadi profil resiko saya dan teman-teman mungkin agak sedikit berbeda. Kalau teman-teman mungkin naik turun saham dikit, jantungan deg-degan gitu. Tapi kalau saya kayak saham IMAS, saham BRIS itu saya hold, saya nggak maksudnya nggak deg-degan gimana, karena saya tahu in the future akan bagus. Nah, sekarang saya juga udah ngelirik saham-saham sektor konstruksi. Kalau teman-teman nanya saya udah punya belum beberapa dari sektor konstruksi ini? Saya udah mulai nyicil beli. Cuman dia belum breakout. Kalau belum breakout secara technical masih sideways panjang di bawah, itu harus sabar nunggunya. Kadang-kadang galau kan, kalau yang masih pemula naik turun dikit itu galau. Ini